Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Seperti kita ketahui, sistem operasi itu ada banyak, seperti Windows, kemudian macOS, iOS, Android, dan juga Linux. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Linux. Dan sebelumnya, nama saya Novel Falah dengan NPM 40621100031 dari kelas C Informatika Universitas Widyatama. Kita langsung saja ke slide pertama. Apa itu Linux? Salah satu sistem operasi atau OS yang dipakai dalam sebuah desktop, namun sistem ini kalah tenar dari Windows, meskipun memberi banyak manfaat dengan kelebihan yang dimiliki. Sistem operasi ini dinilai merupakan sistem yang paling aman dan bisa dipercaya. Selain itu, Linux juga sudah berkembang menjadi salah satu ekosistem komputer terbesar di dunia. Selain itu, Linux juga memiliki banyak versi karena memang dikelola banyak pengembang yang tersebar di seluruh dunia. Untuk versi pertama Linux dikembangkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, terdiri dari kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam keluarga Intel. Basis sistem Linux merupakan lingkungan standar untuk aplikasi dan untuk pemrograman user. Linux adalah multi-user, sistem multitasking dengan set lengkap alat yang kompatibel dengan Unix. Sistem filenya menganut semantik Unix tradisional dan sepenuhnya mengimplementasikan model jaringan Unix standar. Tujuan desain utama adalah kecepatan, efisiensi, dan standarisasi. Linux dirancang agar sesuai dengan dokumen POSIX yang relevan. Modul-modul kernel. Bagian kode kernel yang dapat dikompilasi, dimuat dan dibongkar secara independen dari kernel lainnya. Modul kernel dapat mengimplementasikan driver perangkat, sistem file, atau protokol jaringan. Modul kernel memungkinkan sistem Linux diatur dengan kernel standar dan minimal, tanpa driver perangkat tambahan bawaan. Dan juga ada 3 komponen untuk dukungan modul Linux. Yang pertama ada manajemen modul, kedua registrasi driver, dan ketiga resolusi konflik. Selanjutnya, manajemen modul. Untuk mendukung pemuatan modul ke dalam memori dan membiarkan mereka berbicara dengan seluruh kernel, pemuatan modul dibagi menjadi 2 bagian terpisah. Yang pertama, mengelola bagian kode modul dalam memori kernel. Yang kedua, menangani simbol yang diizinkan untuk dirujuk modul. Selanjutnya, registrasi driver. Memungkinkan modul untuk memberitahu seluruh kernel bahwa driver baru telah tersedia. Kernel memelihara tabel dinamis dari semua driver yang dikenal dan menyediakan serangkaian rutinitas untuk memungkinkan driver ditambahkan atau dihapus dari tabel ini kapan saja. Pemohon modul mengelola pemuatan modul yang diminta, tetapi saat ini dibongkar. Ini juga secara teratur menanyakan kernel untuk melihat apakah modul yang dimuat secara dinamis masih digunakan dan akan membongkarnya ketika tidak lagi diperlukan secara aktif. Selanjutnya, komponen-komponen sistem Linux. Seperti kebanyakan implementasi Unix, Linux terdiri dari 3 bagian utama kode. Perbedaan paling penting antara kernel dan semua komponen lainnya, kernel bertanggung jawab untuk menjaga abstraksi penting dari sistem operasi. Kode kernel dijalankan dalam mode kernel dengan akses penuh
ke semua sumber daya fisik komputer. Yang kedua, semua kode kernel dan struktur data disimpan dalam ruang alamat tunggal yang sama. Pustaka sistem mendefinisikan sekumpulan fungsi standar yang melaluinya aplikasi dengan kernel dan yang mengimplementasikan sebagian besar fungsionalitas sistem operasi yang tidak memerlukan hak istimewa penuh dari kode kernel. Utilitas sistem melakukan tugas manajemen khusus individual. Selanjutnya, ID proses. Pengidentifikasi unik untuk proses digunakan untuk menentukan proses ke sistem operasi ketika aplikasi membuat panggilan sistem untuk memberi sinyal, memodifikasi, atau menunggu proses lain. Kredensial, setiap proses harus memiliki ID pengguna terkait dan satu atau beberapa ID group yang menentukan hak proses untuk mengakses sumber daya dan file sistem. Threads dan proses. Linux menggunakan representasi internal yang sama untuk proses dan thread. Thread hanyalah proses baru yang kebetulan berbagi ruang alamat yang sama dengan induknya. Perbedaan hanya dibuat ketika thread baru dibuat oleh panggilan sistem cloning. Penjadwal bertugas mengalokasikan waktu CPU untuk tugas yang berbeda dalam sistem operasi. Sementara penjadwalan biasanya dianggap sebagai menjalankan dan mengganggu proses. Di Linux, penjadwalan juga mencakup menjalankan berbagai tugas kernel. Selanjutnya, sinkronisasi kernel. Sinkronisasi kernel memerlukan kerangka kerja yang akan memungkinkan bagian kritis kernel berjalan tanpa gangguan. Untuk menghindari penalti kinerja, kernel Linux menggunakan arsitektur sinkronisasi yang memungkinkan bagian kritis yang panjang untuk berjalan tanpa interupsi, dinonaktifkan untuk seluruh durasi bagian kritis. Rutinitas layanan interupsi dipisahkan menjadi setengah bagian atas dan setengah bagian bawah. Kemudian manajemen memori. Sistem manajemen memori fisik Linux berkaitan dengan mengalokasikan dan membebaskan halaman, kelompok halaman, dan blok kecil memori. Ini memiliki mekanisme tambahan untuk menangani memori virtual, memori petakan ke dalam ruang alamat proses yang sedang berjalan, pengalokasi halaman, mengalokasikan dan membebaskan semua halaman fisik. Itu dapat mengalokasikan rentang halaman yang berdekatan secara fisik berdasarkan permintaan. Sistem VM atau virtual memory mempertahankan ruang alamat yang terlihat oleh setiap proses. Ini membuat halaman memori virtual sesuai permintaan dan mengelola pemuatan halaman-halaman tersebut dari disk atau menukar kembali ke disk sesuai kebutuhan. Selanjutnya, sistem file Linux. Bagi pengguna, sistem file Linux muncul sebagai pohon direktori hierarkis yang mematuhi semantik Unix. Secara internal, kernel menyembunyikan rincian implementasi dan mengelola beberapa sistem file yang berbeda melalui lapisan abstraksi. Sistem file proc tidak menyimpan data, melainkan isinya dihitung sesuai permintaan, sesuai dengan permintaan I/O file pengguna. Proc harus mengimplementasikan struktur directory dan isi file di dalamnya. Kemudian, harus menentukan nomor inode yang unik dan persisten untuk setiap directory dan file yang dikandungnya. Komunikasi interproses. Sama seperti Unix, Linux menginformasikan proses bahwa suatu peristiwa telah terjadi melalui sinyal. Ada sejumlah sinyal dan mereka tidak dapat membawa informasi.
hanya fakta bahwa sinyal tersedia untuk suatu proses. Kernel Linux tidak menggunakan sinyal untuk berkomunikasi dengan proses yang berjalan dalam mode kernel, melainkan komunikasi dalam kernel dilakukan melalui status penjadwalan. Selanjutnya, keamanan. Sistem modul autentikasi pluggable atau PAM tersedia di Linux. PAM didasarkan pada pustaka bersama yang dapat digunakan oleh komponen sistem apapun yang perlu mengautentikasi pengguna. Kontrol akses di bawah sistem Unix, termasuk Linux. Kontrol akses dilakukan dengan menetapkan objek masker pelindungan Linux menambah mekanisme Unix standar dalam dua cara. 1. Mengimplementasikan mekanisme user ID tersimpan spesifikasi POSIX yang memungkinkan proses untuk berulang kali menjatuhkan dan mendapatkan kembali UID efektifnya. Yang kedua, menambahkan karakteristik proses yang hanya memberikan sebagian dari hak-hak UID efektif. Sekian penjelasan singkat mengenai Linux dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.